Halo, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara install modul Order Global Stock Root dan cara penggunaannya. Oke, di sini saya sudah buat panduan untuk melakukan instalasinya. Pertama kita download dulu modulnya, kemudian hasil downloadnya kita ekstrak, kemudian hasil ekstraknya kita pindahkan ke dalam folder add-ons instalasi Odoo kita, kemudian kita lakukan restart service supaya hasil pindahan yang kita lakukan ke add-ons bisa diupdate. Kemudian kita masuk ke localhost, kita aktifkan mode developer, kita update applist-nya, kemudian install modul tersebut. Oke, langsung saja buka link download-nya di sini, yaitu Sell Order Global Stock Root. Jadi Sell Order Global Stock Root ini digunakan untuk melakukan konfigurasi root sell order stock ya. Jadi nanti kita bisa mengubah rute ketika kita melakukan atau membuat quotation dan juga root pada inventory kita gitu. Nah, di sini ada beberapa configuration yang perlu diperhatikan, yaitu pada setting inventory warehouse multi-step routes-nya harus dicentang, kemudian kita harus enable root on sales order lainnya. Nah, modul ini dibuat di sini. To use this module, kita bisa melakukan dengan membuat sebuah quotation baru, kemudian kita tambahkan produk yang kita butuhkan. Kemudian di sini kegunaannya yaitu kita dapat mengubah form root option. Jadi kita dapat mengubah root option ketika kita melakukan quotation gitu. Dan kita juga bisa membuat rute baru atau mengedit. Oke, langsung saja kita lakukan instalasinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah download Sell Order Global Stock Root-nya, kemudian sudah saya ekstrak. Hasil ekstraknya kemudian kita pindahkan ke dalam folder add-ons instalasi Odoo kita. Pada Windows biasanya berada di local DC, program file Odoo 12, server Odoo add-ons. Nah, kemudian paste, ini adalah foldernya, sudah saya paste ke dalam folder add-ons-nya. Kemudian setelah itu, lakukan restart server Odoo-nya melalui service dari komputer atau laptop kita. Hal ini bertujuan supaya folder yang baru kita tambahkan diupdate di dalam local host kita nantinya. Ini dia Odoo server, kemudian tekan saja tombol restart yang ada di sini. Oke, setelah selesai di restart, kita masuk ke local host-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan terlebih dahulu ya instalasi modul tersebut di dalam localhost yang berbeda. Jadi ada satu localhost yang sudah terinstall dan ada satu localhost yang belum terinstall begitu. Nah, kita lanjut dulu bagaimana tadi instalasinya. Setelah berhasil dilakukan restart service-nya, kemudian pergi ke halaman setting, kemudian di sini activate mode developer-nya. Mode developer aktif itu ditandai dengan adanya tombol ini ya, Open Developer Tools-nya. Kemudian setelah aktif menuju apps, kemudian di apps-nya lakukan update applist. Ini dia, tekan saja tombol update yang ada di sini. Oke, setelah selesai di update applist-nya, coba dicari di sini stock global tadi ya, kita pakai keyword global aja. Ini dia sell order global stock root-nya. Kemudian langsung saja tekan tombol install untuk melakukan instalasi. Tapi sebelum kita install, saya akan menjelaskan perbedaannya ketika kita sudah melakukan download dan sebelum kita melakukan download. Ini adalah localhost yang di mana saya belum melakukan instalasi modul Sell Order Global Stock Root-nya ya. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan sales seperti pada tunjuk konfigurasi yang di webnya tadi, ketika kita sudah buat sebuah quotation baru, di sini kita belum bisa mengubah atau membuat rute dari sales order yang akan kita lakukan ya. Dan berbeda ketika di sini localhost yang sudah saya install, ketika kita membuat sales di sini, kita pergi ke halaman sales, kemudian kita buat quotation baru. Setelah kita install modul tersebut, di sini kita bisa membuat rutenya
atau mengubah. Misalnya ini adalah rute yang sudah dibuat make to order, atau kita bisa meng-create atau edit yang sudah ada. Misalnya di sini rute untuk manufaktur gitu. Manufaktur. Kemudian sequence-nya berapa tahapan ya untuk melakukan manufakturnya, misalkan 5 tahap. Kemudian ini application on-nya, produk kategori, warehouses, sales order line, produk, pilih mana yang dibutuhkan. Kemudian di sini tambahkan rule-nya. Rule-nya ini apa? Ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan nanti sesuai dengan rutenya begitu. Oke, ini kita discard saja. Kemudian ketika kita sudah menginstal, ketika kita lihat di inventory, kemudian kita lihat di sini warehouses kita atau rutenya. Di sini jelas ya, terdapat warehouse configuration, technical information, kemudian ada routes. Nah, di routes ini kita dapat membuat routes baru atau mengubah atau mengedit routes yang sudah ada begitu. Nah, itulah perbedaan ketika kita sudah melakukan instalasi modul search order global stock route tadi. Jadi kita bisa membuat atau mengubah rute dari search order kita. Oke, ini akan langsung saja kita install tadi modulnya. Coba kita cari yang global tadi. Tekan saja langsung tombol installnya. Tunggu sebentar. Oke, sudah diinstal. Kemudian setelah install, jangan lupa untuk melihat konfigurasi yang ada di sini ya. Jadi kita ke setting terlebih dahulu. Kita mau ubah inventory warehouse multi-step routes-nya. Oke, sudah berhasil diinstal. Kita akan pergi ke halaman setting. Kemudian kita ke general setting. Kemudian kita pilih inventory. Nah, di inventory kemudian kita pilih ke warehouse. Di sini kita centang ya multi-step routes-nya. Jadi multi-step routes-nya kita bisa di sini men-set warehouse route kita. Kalau kita lihat di sini set warehouse route-nya, ini dia yang mana kita bisa melakukan perubahan gitu, setting pada warehouse kita untuk route-route yang akan kita gunakan nantinya. Oke, setelah itu konfigurasi berikutnya yaitu pada user kita harus enable route on sales order line. Jadi kita setelah ke setting kita ke user, kemudian pilih user yang akan menggunakan modul tersebut. Di sini adalah misal admin, kemudian edit user tersebut. Di technical setting, di sini centang enable route on sales order line-nya. Kemudian save. Nah, sudah berhasil. Langsung saja kita cek setelah kita lakukan konfigurasi dan instalasinya ya. Yang pertama, coba kita cek untuk sales-nya. Ketika kita membuat quotation baru, di sini pastinya kita sudah bisa membuat atau memilih route-nya ya. Seperti tadi yang saya jelaskan. Ya, di sini sudah ada ya. Route-nya kita mau pakai rute yang mana, atau kita bisa create edit yang sudah ada. Misalnya kita mau pakai make to order, atau kita langsung edit sesuai dengan kebutuhan kita di sini. Oke, itulah kegunaan dari modul search order global stock route-nya. Kemudian kita coba cek lagi untuk pada inventory-nya. Ini kita tidak usah simpannya. Nah, ini di konfigurasinya kita coba cek warehouse-nya. Oke, di sini kita bisa melakukan pengubahannya route dari company kita. Jadi ini tadi contoh route-nya make to order. Kita bisa coba buat route satu baru ya. Route baru misalnya manufaktur lah. Manufaktur sequence-nya 3 lah misalnya. Oke, misalnya yang pertama kita tambahkan lainnya
apa misalnya ya, pull from. Di sini, nanti itu untuk actionnya ya. Di sini role-nya misalnya manufacture aja lah, kita buat manufacture. Actionnya pull from, operation type-nya the delivery order aja ya. Source location-nya, destination location, pilih aja sesuai kebutuhannya gitu. Pilih warehouse-nya, your company, pilih yang diinginkan. Oke, langsung saja save and close. Oke, sudah berhasil ya. Ini adalah warehouse route kita. Jadi itu nanti yang akan digunakan ketika kita melakukan sales order gitu. Oke, demikian penjelasan untuk modul sales order global stock route. Terima kasih.